Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam, sehat Pak Yaldi? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu juga ya. Saya tuh dari kemarin nyari Pak Angga, tapi Pak Angga kan banyak kesibukannya. Iya, kemarin saya dihubungi oleh Pak Arlan ya. Ya, Kemarin katanya Pak Yaldi nyari-nyari saya, kebetulan saya kemarin tuh lagi ada dinas luar gitu ya. iya. Nah, sekarang alhamdulillah ada waktunya. Hmm. Kita ngobrol di sini. Nah, kira-kira apa yang mau dibicarakan sama Pak Yaldi Nah itu gitu. Pak, saya tuh ada ini ya, ada masalah yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas 10. Mm-mm. Nah, jadi kebetulan saya kan guru BPBK-nya di kelas 10. Nah, jadi saya tuh mendapati anak-anak, ini berbasis data juga ya, bahwa ada beberapa anak itu yang terpaksa harus mengundurkan diri dari sekolah Iya. kita setelah saya analisa, dan itu pun melalui proses yang cukup panjang, Pak ya. Artinya saya tanyakan dulu ke anaknya, tanyakan ke orang tuanya, sampai saya home visit juga. Ternyata setelah saya analisa, Mm-mm. kebanyakan itu mereka itu kesulitan untuk beradaptasi di SMA Negeri 1 Di Cisarua SMA Negeri 1 gitu. Cisarua Ya, ya. mungkin kesulitan adaptasinya bukan dengan teman atau apanya ya, tapi dengan cara belajarnya. Mungkin sistem belajar di kita kan misalkan, atau di SMA lah pada umumnya, banyak tugasnya, harus banyak dikerjakan tugasnya dan seterusnya. Tugas kelompok, tugas individu banyak banget. Nah, mereka tuh kesulitan untuk mengerjakan tugasnya, sehingga akhirnya ya harus mengundurkan diri gitu. Dari kebiasaan anak-anak gitu ya, Iya, yang betul, SMP-nya dia mungkin nggak terlalu berat bebannya, nggak terlalu Iya. banyak tugasnya. Di saat dia masuk ke SMA, dia kaget dengan keadaan di SMA, apalagi di SMA 1 Cisarua. Ya, Ya bukan ini banyak belajarnya ya Pak Aldi, karena kan SMA itu kan sekolah menengah atas ya, iya. yang pasti lebih banyak bebannya Iya. dan juga lebih banyak tugasnya. Nah kira-kira eh, Pak Yaldi menginginkan apa dari obrolan kita hari ini? Nah, saya tuh pengen setelah ngobrol sama Pak Angga itu, saya bisa dapat solusi nih untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Mm-mm. Kira-kira solusinya apa untuk sekolahan kita juga tentunya ya. Karena kan mungkin tidak lama lagi kita akan menghadapi PPDB lagi. Artinya Iya. kalau kita setelah PPDB seperti ini lagi, ya nanti banyak anak-anak yang terlempar. Artinya sayangnya begini, PPDB itu kan banyak yang pengen masuk sini, tapi ternyata anak-anak yang sudah masuk sini malah pada keluar begitu. Mm-mm. Gitu, Pak. Iya, dari obrolan yang tadi kita sampaikan, yang kita ceritakan ya, intinya itu pokoknya ini permasalahan anak yang dari kebiasaan anak yang tadinya Ya. tidak ada tugasnya kurang banyak di SMP, ya nggak di saat di SMA dia lebih banyak tugasnya sehingga banyak anak itu mengundurkan, kebanyakan yang mengundurkan diri, banyak yang gugur ya. Kira-kira coba Bapak Yaldi bisa nggak mencontoh mengidentifikasikan lah apa aja sih permasalahan yang Pak Yaldi ceritakan tadi? Nah, jadi ya, permasalahannya itu kan yaitu Pak ya, karena banyaknya anak-anak yang mengundurkan diri dari sekolah kita, yang setelah saya cek itu, saya tanya satu persatu itu, antara lain ada yang pertama tuh, sejujurnya mereka tuh mengalami cultural shock gitu ya. Jadi yang dulu di SMP-nya relatif santai belajarnya, di SMA kok berat banget katanya. Sampai akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran di sini, gagal beradaptasi. Itu satu. Kedua, ada juga yang jujur terus terang karena malas, katanya Pak, Malas ya. malas. Terus ada juga yang karena dorongan orang tua harus masuk SMA. Padahal SMA dia, negeri gitu ya. SMA negeri, padahal dia inginnya ke SMK, katanya begitu. Dan setelah saya rangkum juga, kebanyakan nih permasalahannya itu karena mereka tuh masuk ke sini mungkin karena menggunakan jalur zonasi, Pak. Jalur zonasi, sehingga mereka bisa masuk sini. Sedangkan kalau kita lihat background SMP-nya itu, ternyata dia tuh SMP tertentu, SMP A, B, C yang karena kita tahu Pak ya, Iya. SMP itu rata-rata SMP yang memang kurang kurang greget dan belajar lah gitu. Mungkin bisa dikatakan di mereka tuh ya ada tugas juga, anak-anak lulus begitu Pak. Iya iya. Jadi sehingga ketika anak-anak tuh masuk di sekolah kita yang ternyata kita tuh strict dalam belajar, ya mereka akan kesulitan begitu. Iya. Menarik sekali tadi yang Pak Yaldi sampaikan identifikasinya. Yang jelas anak itu kan pas masuk ke sekolah ini dia kaget dengan tugas-tugas yang banyak, dan juga anak ya, dari permasalahannya pun juga banyak, dari PPDB-nya, dari gaya belajar juga ya, dan juga dari kebiasaan di sekolah itu bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira Pak Yaldi punya gak
solusi atas permasalahan yang Pak Yadi sampaikan tadi? Nah, kalau itu kan saya berpikir gini Pak Angga, Mm-mm. apa mungkin gitu ya untuk mengatasi masalah ini kita harus mengubah eh, cara MPLS kita. Dalam artian Mm-mm. begini, MPLS itu yang mungkin yang selama ini kita jalankan kan hasilnya ya anak-anak seperti ini, banyak Seperti yang itu aja gagal ya. adaptasi. Mm-mm. Mungkin saya berpikiran gimana kalau MPLS itu kita itu melakukan pembiasaan cara belajar di SMA kita, Mm-mm. sehingga mereka akan terbiasa tuh dengan banyaknya tugas, dengan ada tugas individu, ada tugas kelompok dan seterusnya Iya. dalam MPLS itu, sehingga nanti ketika mereka selesai MPLS mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang cara belajar di SMA. Jadi bukan Iya. hanya tentang MPLS itu misalkan oh di kita tuh bangunannya ada ini, toiletnya di sini, Mm-mm. SKU-nya ada ini, tapi cara belajarnya itu yang harus kita tekankan supaya mereka itu betul-betul siap untuk mengikuti pembelajaran di SMA begitu. Iya, jadi kesimpulannya yang pertama, Pak Yadi ingin gaya di MPLS itu, cara di MPLS itu dirubah ya, Iya, gitu mungkin ya. begitu. Konsepnya itu di apa sih namanya, dirubah lagi, Direvisi gitu. direvisi lagi, jadi lebih mengarah ke kebiasaan di Semaja itu bagaimana, Nah, bukan betul. ke lebih fokus ke tempatnya itu gimana, ya, Ya, toiletnya gimana atau yang lainnya. Ini sangat menginspiratif saya juga. ya. Kebetulan saya juga kan berada di kesiswaan yang Mm-mm. mengadakan MPLS juga. Nah, betul emang apa yang Pak Yadi ceritakan tadi, eh, emang anak-anak itu harus dibiasakan belajar di SMA, terutama di SMA yang 1 Cisarua ini ya. Bukan mengenal tempatnya bagaimana, view-nya bagaimana gitu ya, Ya, tapi ke arah gaya belajar di SMA itu bagaimana gitu ya. ya. Nah, dengan konsep-konsep yang tadi Bapak ceritakan, kira-kira ada lagi gak konsep atau solusi yang Pak Yaldi ingin sampaikan atau Pak Yaldi ingin lakukan gitu? Kalau ini Pak, kalau MPLS itu kan berarti solusi untuk anak kelas 10 yang nanti yang akan datang ke Mm-mm. sini Pak ya. Mm-mm. Tapi kalau anak-anak kelas 10 yang sekarang sudah berada di dalam sekolah kita ya berarti saya berpikiran untuk memberikan motivasi kepada mereka, untuk Mm-mm. memberikan apa namanya eh, dorongan kepada mereka, motivasi untuk Iya. bisa beradaptasi dengan sekolahan, karena eh, adaptasi itu sendiri kan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, berarti Mm-mm. anak-anak pun harus bisa menyesuaikan diri dengan sekolah yang Sekolah. barunya gitu. Mm-mm. Karena nanti di luar setelah mereka lulus pun kan mereka harus adaptasi lagi, Iya. karena manusia itu ya hidupnya begitu terus aja adaptasi, karena Iya, tidak terus tidak adaptasi ya. bisa Mm-mm. berhenti adaptasi, dan kita yang menyesuaikan dengan lingkungan, bukan lingkungan menyesuaikan dengan diri kita gitu. Nah, Mm-mm. saya ingin memberikan motivasi-motivasi itu kepada anak-anak yang sudah berada di dalam sekolah, apalagi yang motivasinya yang udah agak turun, mudah-mudahan motivasinya bisa naik lagi Iya. gitu Pak. Kebetulan Pak Yaldi kan sekarang ada di BP ya. Iya, BP itu kan tuh tugasnya itu salah satunya memberikan motivasi ya ke iya, anak-anak. Nanti akan Pak Yadi lakukan di saat anak-anak itu sudah masuk ke sekolah iya, ini. betul. Jadi juga selain dari mengubah atau bukan mengubah ya, merevisi MPLS, kegiatan Iya, MPLS yang ada, Pak Aldi nanti sebagai BP pun akan memberikan arahan dan motivasi iya, kepada anak-anak betul Pak. supaya anak-anak itu bisa sadar nih bahwa pembelajaran di SMA itu berbeda dengan pembelajaran di SMP. Dan juga motivasi yang lainnya bahwa apa yang siswa yang lakukan itu kan ya semuanya itu kan bermanfaat gitu ya. Maksudnya Iya, bermanfaat itu kan jangan sampai anak itu gugur gara-gara misalnya ngerjain tugas iya, atau betul. tidak tahu esensi dari tugas itu apa gitu Iya, ya. Mungkin pagi nanti akan memberikan motivasi seperti itu gitu ya. iya, Nah, betul Pak. kira-kira setelah Pak Yaldi sudah mengungkapkan rencana aksi yang akan Pak Yaldi lakukan, kira-kira kapan eh, rencana itu akan Pak Yaldi lakukan? Mungkin ini Pak, kalau untuk Mm-mm. tadi merevisi program MPLS itu saya akan mulai dengan sebetulnya hari ini saya mulai Iya, nih, mulai hari yaitu ini. dengan berbicara pada Pak Angga, karena kebetulan Mm-mm. Pak Angga ada di kesiswaan juga, makanya saya Mm-mm. langsung diskusinya dengan Pak Angga. Mudah-mudahan Pak Angga nanti bisa berbicara dengan timnya untuk Iya, menyusun program MPLS, itu betul. yang satu. Yang kedua, kalau untuk di kelas ya mungkin saya bisa mulai di minggu ini untuk Mm-mm. memberikan motivasi kepada anak-anak, karena mumpung semester 2 ini belum berakhir dan mereka supaya motivasinya naik lagi gitu Pak. Saya ingin sesegera mungkin saya laksanakan agar anak-anak bisa mengalami perubahan secepat mungkin gitu Pak. Nah, itu ya.
betul sekali, kan sebentar lagi mau ada MPLS ya, karena sebentar lagi kan PPDB udah selesai, nanti mau ada MPLS. Mudah-mudahan nanti solusi yang Pak Aldi ceritakan tadi itu bisa saya sampaikan ke tim kesiswaan gitu ya. Dan bisa juga nanti Pak Aldi memberikan motivasi atau kuliah umum di saat MPLS Oh itu. iya. Selain nanti Pak Aldi ke kelas-kelas ini gitu ya. Oh iya. Nanti Pak Aldi akan memberikan motivasi bagaimana sih pembelajaran di SMA itu, dan bagaimana sih jika kalian ingin menyelesaikan pembelajaran atau menyelesaikan sekolah di SMA ini gitu ya Pak Yaldi. Iya. Kira-kira komitmen Pak Yaldi untuk melaksanakan apa yang tadi Bapak ceritakan gimana komitmennya? Ya, komitmen saya akan terus memberikan motivasi kepada anak-anak, satu, Mm-mm. dan kedua memberikan dorongan juga tadi kepada kesiswaan maupun Mm-mm. ke kepala sekolah agar eh, program MPLS itu ada revisi lah sedikit, Iya. karena Mm-mm. kalau kita ingin hasil yang berbeda tentu prosesnya juga harus diubah Harus gitu. dirubah dari awalnya ya. Iya, betul Awalnya gitu. kan anak itu proses awal pembelajaran itu kan Iya, di MPLS ya. iya betul. Nah, betul Pak Aldi ingin merevisi Iya, MPLS itu seperti apa nantinya iya, gitu ke depannya. Dan juga dari BK pun nanti lebih berperan lagi dalam memotivasi anak iya, atau dalam menyelesaikan permasalahan dari anak itu sendiri ya Pak iya, Aldi. Oke nih, dari iya, dari diskusi yang kita lakukan, saya juga alhamdulillah ikut dapat pencerahan dari Pak iya, Yaldi. Sebenarnya Pak Yaldi itu udah punya kelebihan dan juga kekuatan, udah punya ide yang bagus. Tinggal Pak Yaldi nanti akan memberikan aksi nyatanya oh iya, seperti apa siap, nanti ke depannya gitu Pak iya. Yaldi. Oke, kalau ada lagi yang dibicarakan oleh Pak Yaldi? Udah sih Pak, cukup. Ah, Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Angga atas mm-mm, waktunya, kita diskusi. Saya pun akhirnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yang mudah-mudahan setelah perbincangan ini kita bisa melakukan perubahan untuk sekolah kita. ya betul. Ya, Setelah ini saya juga akan langsung ke tim kesiswaan, langsung menyampaikan apa yang Pak Yaldi sampaikan tadi, dan kita mudah-mudahan bisa merubah apa sih namanya, antusias anak di sekolah inilah ya, gitu ya, supaya anak ini bisa betah lah dan bisa terbiasa di pembelajaran di SMA ya. ini gitu ya. Ya, Ya, terima oke, kasih ya, atas terima kasih Pak Angga ya, atas waktunya. ya Saya mau sama-sama kembali ke ini, ya ke ke ruangan belakang. ya, ya. Ya, Oke, oke, terima kasih ya makasih Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Laras. Ya, Hmm, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk iya. melakukan observasi atas Mm-mm. coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Angga Mm-mm. sebagai coach dan Pak Yaldi sebagai coachnya. Mm-mm. Baik, Pak Angga, apa ya yang tadi sudah dilakukan selama proses coaching ini? Yang tadi sudah saya lakukan yaitu proses coaching dengan Pak Aldi. Kebetulan Pak Aldi itu meminta waktu kepada saya untuk diskusi lah gitu ya. Karena Pak Aldi itu punya permasalahan dan juga punya problem gitu ya, tentang anak-anak itu tidak terbiasa dengan pembelajaran di SMA sehingga banyak yang berguguran gitu. Nah, di sini saya melakukan coaching dengan model Tirta gitu ya. Tadi saya menanyakan tujuan umumnya tuh, Pak Yadi tujuannya tuh ingin seperti apa. Terus saya mengidentifikasi permasalahan yang Pak Yadi sampaikan. Terus juga saya juga menanyakan rencana aksi yang akan Pak Yadi lakukan setelah tadi dia menceritakan permasalahannya apa. Dan juga saya memberikan komitmen gitu ya, menanyakan komitmen dan juga tanggung jawab apa yang sudah Pak Yadi ceritakan tadi gitu. Baik, kemudian jadi tadi Bapak menggunakan model Tirta Iya, ya Pak ya? menggunakan model Tirta. Nah, dari proses coaching yang sudah dilakukan ini, apakah ada kompetensi tertentu yang masih ingin Bapak kembangkan? Sangat banyak sekali Bu. Dari proses coaching ini kan kita juga harus jago di public speaking ya. Terus juga kita harus bisa memahami bahasa dari orang lain. Nah, ini salah satu dari kelemahan saya. Saya ingin meningkatkan public speaking saya. Saya ingin bisa mendapatkan feel lah dari obrolan gitu ya. Dan juga saya ingin mempelajari tentang model Tirta ini. Jadi saya tidak mau terlihat seperti mengkotak-kotakan model Tirta ini. Jadi saya mengkotakkan tujuan, mengkotak-kotakan rencana aksi, mengkotak-kotakan tanggung jawab. Saya ingin terlihat lebih natural dan lebih alami gitu, Bu. Itu mungkin yang ingin saya tingkatkan kompetensi itu. Baik, Pak Angga, dari hasil pengamatan saya memang
seluruh tahapan dalam model kita sudah muncul ya, dari mulai tujuan, identifikasi potensi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, seluruhnya sudah muncul. Iya. Nah, hal yang baik dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan adalah solusi yang didapatkan itu benar-benar solid, artinya benar-benar memungkinkan untuk dilakukan, benar-benar memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini juga dibantu dengan kok memang coach adalah sebagai guru konseling dan memang Bapak sebagai tim kesiswaan, sehingga sangat mungkin untuk dilaksanakan. Namun ada juga beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Iya, betul. Misalnya dalam mengajukan memancing jawaban, ya memancing solusi tidak perlu terlalu kaku gitu, karena kalau yang kita hadapi adalah guru lain mungkin agar mencegah kebingungan. Iya, mencegah. Ya, tidak perlu terlalu kaku dan perlu lebih banyak memberikan pertanyaan yang bersifat memancing agar ide dari solusi tersebut berasal dari coach sendiri. Misalnya tadi Bapak memberikan pertanyaan ataupun pancingan agar Pak Yaldi sendiri yang memberikan ide, oh saya mau ngasih kuliah umum apa nanti. Nah, iya betul. Namun demikian proses tadi sudah sangat baik dan memang menurut saya solusi seperti yang saya bilang solusinya sangat solid gitu, benar-benar baik. Apakah ada kesan atau pesan tertentu dari Bapak dari proses coaching tadi? Pesan dan kesan yang pertama, kesan dulu ya. Alhamdulillah tadi saya juga mendapatkan ide dari proses coaching tadi, mendapatkan inspirasi apa yang dilakukan oleh apa yang diceritakan oleh Pak Yaldi berupa permasalahannya apa, emang betul itu terjadi ya di sekolah kita ini, dan juga apa yang solusi yang Pak Yaldi ceritakan itu benar-benar bisa merubah lah proses pembelajaran dan juga mengubah antusias anak untuk betah di sekolah ini gitu ya. Terus juga saya bisa lebih mempelajari proses coaching dengan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan pengalaman ini ke rekan sejawat saya dan saya bisa mengintegrasikan ke rekan sejawat saya gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi coach yang lebih baik lagi ya, Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Itu saja yang bisa Terima kasih Bu sampaikan. atas penguatannya, luar biasa. Saya juga mendapatkan ide dari Ibu juga. Saya juga mendapatkan kesimpulan ya, mendapatkan saran dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.